Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anissa Fitri dengan NPM 2311080158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Islam dan konservasi lingkungan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian konservasi lingkungan. Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Konservasi dari kata conservation yang terdiri atas kata con dan service yang mempunyai pengertian mengenai upaya dan pendayagunaan segala sesuatu yang kita miliki secara cermat dan hati-hati. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang berpedoman pada asas pelestarian agar tetap serasi dan seimbang. Sedangkan menurut Islam, konservasi sumber daya alam dan lingkungan merupakan suatu upaya dalam menjaga dan memelihara atas apa yang telah dititipkan Allah kepada manusia, yang mana pada dasarnya manusia turut mengambil manfaat dari sumber daya alam yang tersedia. Konservasi atau sumber pelestarian lingkungan merupakan kegiatan yang melindungi keberadaan lingkungan berdasarkan cinta dan kasih sayang. Bisa juga berarti memperbaiki sesuatu kerusakan yang dialami sebelumnya atau kehancuran. Sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Tujuan dan manfaat konservasi alam dan lingkungan. Dalam Al-Quran, manusia diperintahkan untuk bisa mengendalikan diri dan senantiasa berbuat baik dan beramal soleh. Di antaranya adalah dengan konsekuen dalam melestarikan lingkungan hidup. Al-Quran telah mengajarkan manusia untuk memiliki prinsip moral yang berkualitas seperti dengan berakhlak mulia kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan hidup. Di dunia ini, Allah bukan saja menciptakan manusia sebagai makhluk satu-satunya, akan tetapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain seperti flora dan fauna dengan berbagai macam jenis dan jumlah yang begitu banyak. Semua memerlukan perlindungan dan perhatian manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas manusia semestinya adalah melakukan hal baik terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dilarang berbuat kerusakan setelah melakukan pelestarian lingkungan. Salah satu tujuan dari konservasi adalah untuk memastikan kebutuhan sumber daya alam agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Artinya, konservasi merupakan upaya untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan melakukan konservasi, dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan menjaga keseimbangan alam. Tujuan konservasi lainnya adalah mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Adapun tujuan lain dari konservasi atau pengelolaan lingkungan hidup ialah adanya hubungan baik yang selaras antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Dalam ajaran Islam, makna selaras meliputi 4 hal, yakni yang pertama selaras dengan Tuhan, yang kedua selaras dengan masyarakat, yang ketiga selaras dengan lingkungan alam, yang keempat selaras dengan diri sendiri. Manfaat dari konservasi adalah membangun keadaan lingkungan yang baik, yang merupakan harapan hidup bagi semua umat manusia, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang baik bisa berpengaruh terhadap sisi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, karena dengannya mereka dapat bekerja dan beristirahat dalam kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, tanpa adanya pencemaran dan gangguan-gangguan yang dapat membahayakan manusia.
Penyebab utama dari kerusakan lingkungan tersebut ialah karena ketidaksadaran manusia dalam menjaga lingkungan. Allah menciptakan lingkungan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Karena kondisi lingkungan yang sehat, stabil, dan seimbang bisa berpengaruh terhadap kebaikan manusia yang mana merasa menimbulkan rasa nyaman dan bahagia. Oleh sebab itu, manusia sangatlah memerlukan lingkungan hidup yang sehat, stabil, dan seimbang. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan yang sehat, terutama kebutuhan kehidupan sehari-hari terhadap oksigen, air, udara, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan komponen-komponen lain di lingkungan hidupnya yang sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Pentingnya konservasi alam dan lingkungan menurut Islam. Salah satu tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah menjadikan bumi ini makmur. Hal ini berarti bahwa kelestarian dan kerusakan lingkungan ada di tangan manusia. Dalam ajaran Islam, adanya hak untuk mengelola semua yang ada di alam tidak bisa dipisahkan dari kewajiban untuk melestarikannya. Banyaknya ayat Al-Quran yang membahas mengenai larangan melakukan kerusakan di bumi ini, menandakan bahwa hal itu merupakan suatu perintah kewajiban bagi umat Islam untuk melestarikan lingkungan di bumi ini. Setiap perbuatan yang merusak lingkungan perlu dilihat sebagai perbuatan yang merusak diri sendiri. Berbeda halnya dengan perilaku sebagian teknokrat yang menjadikan alam sebagai alat untuk mencapai tujuan konsumtif. Adapun ayat Al-Quran yang membahas mengenai kerusakan di muka bumi terhadap pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41-42 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah mengkehendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, pergilah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Konservasi atau upaya pelestarian lingkungan hidup mendapatkan perhatian serius dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa himbauan Allah dalam Al-Quran dan anjuran Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang upaya pelestarian lingkungan antara lain. Yang pertama, pemerintah menghidupkan kembali lahan yang mati dan larangan menelantarkannya. Menghidupkan kembali lahan mati atau lahan yang tidak produktif yang telah mengalami kerusakan merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mengingat bahwa lahan mati atau tidak produktif yang tidak dikelola selain menghilangkan peluang ekonomi, juga menyebabkan semakin turunnya kualitas lahan yang tidak dilakukan penanggulangan dengan baik. Yang kedua, pemerintah menanam pohon pada tanah tandus atau reboisasi, dan konservasi lahan penghijauan adalah proses penanaman dan pemeliharaan tanaman pada lahan tandus dan gundul atau menghijaukan kembali lahan yang gundul akibat pembabatan hutan atau reboisasi. Hal ini dalam rangka membiasakan orang-orang untuk menanam tanaman baik berupa biji, pohon maupun tanaman-tanaman lainnya yang dilakukan secara pribadi, kelompok, masyarakatan, atau oleh negara. Yang ketiga, larangan menebang pohon tanpa sebab dengan zalim. Pepohonan atau tumbuhan memiliki peran yang sangat besar dalam menyeimbangkan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dalam melangsungkan hidupnya, baik unsur di atmosfer, litosfer, atau hidrosfer. Hal ini menyebabkan jika tumbuhan pada suatu lahan dihancurkan, maka akan terjadi suatu tindakan ketidakseimbangan bahkan kerusakan. Oleh karena itu, mempertahankan atau memelihara keadaan tumbuhan pada suatu lahan sangat dibutuhkan. Salah satu bukti kerusakan lingkungan akibat rusaknya populasi tumbuhan di suatu lahan adalah terjadinya erosi yang menyebabkan menipisnya ketebalan tanah dan hilangnya kesuburan tanah tersebut. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi Islam dan lingkungan hidup. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.